Mbak Lia, programnya Kang Emil dan Bang Iwan di programnya Mas Pram Dul. Apa sih program unggulan kalian yang akan memperhatikan anak muda, Gen Z gitu? Jadi kan karena sangat sentral kan di kita tahu pemilu Pilpres kemarin itu 56% anak muda. Betul. Tentunya tadi kita akan mendorong startup itu. Startup muda, kemudian anak-anak muda ini kan jelas apa sih? Tadi sekolah. Tadi kan kita begini, dari lahir dulu. Puskesmas itu direvitalisasi. Ya, direvitalisasi, dibuat bagus, kemudian dokternya dibagusin lagi, dan 24 jam, hotline 24 jam untuk psikologi. Dan tadi dari pemerintah pusat ada juga makan gratis kan, artinya sudah tidak ada stunting lah. Kalau udah terlaksanakan dengan baik, tidak ada stunting. Pertumbuhan EQ-nya jadi di atas paling nggak 100 lah, jangan sampai sekarang rakyat Indonesia 85% kan. Kasihan, mau bagaimana mau maju dengan EQ yang 85% itu. Tidak stunting, pertumbuhannya bagus, sekolah minimal, ya, yang tidak mampu itu negeri, ya, yang atau memang yang mampu pun, ya, anak saya juga di negeri kok, ya, itu bisa. Kemudian yang tidak mampu diberikan KJP, sudah sekolahnya gratis supaya ongkosnya juga kan. Nah, dan juga jangan lupa begitu Pak Pram menang, pemegang KJP itu bisa masuk ke Ancol, itu bukan anak muda kan. Nah, bisa masuk ke Taman Mini. Karena masuk Ancol itu mahal loh Bang, itu 250.000, nggak semuanya orang bisa masuk. Pemegang KJMU itu, KJP itu bisa masuk Ancol maupun Taman Mini. Dia udah besar, kuliah, ya kan, yang mampu sih biasa aja ya, alia kuliah di luar negeri kan. Nah, yang nggak mampu itu masuk ke negeri, diberikan juga KJMU. Ya, itu KJMU itu kan bisa keluar kota juga bisa untuk masyarakat, ya, itu mendapatkan 9 juta per tahun. Artinya lebih anak muda yang berpendidikan ya. programnya ke situ ya. Nanti setelah dia tamat, ya, sebelum dia tamat saja itu untuk anak-anak muda kita berikan pendidikan sertifikasi. Ya, sertifikasi di kelurahan-kelurahan itu kita buat sertifikasi. Ya, pelatihan-pelatihan bengkel lah, untuk salon lah, memasak lah, macam-macam sertifikasinya kan, itu sudah ada lembaganya ya. Nah, tinggal diberdayakan aja. Kita buat di kecamatan supaya punya kemampuan. Begitu. Mempersiapkan keahlian anak ya, muda ya. Dan anak muda itu kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta untuk dia praktek lapangan. Nah, praktek lapangan. Kemudian kita adakan job fair setiap 3 bulan sekali di kecamatan. Itu kan untuk anak muda semua. Para pencari kerja. Ya, begitu Bang. Baik. Mbak Lia, ada program unggulan untuk anak-anak muda, ya, Gen Z. Jadi selain bantuan pendidikan ya, juga kita memperhatikan kesehatan mental anak-anak muda. Mental health ya. Iya, mental health ini kan menjadi suatu trending topik. Yang sering-sering disebut seperti strawberry generation. Strawberry generation. Tetapi ini bukan hanya tren, tetapi ini sudah menjadi kebutuhan dasar juga. Jadi orang bukan hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental. Itu sangat penting, karena kalau mental kita down, itu akan mengefek ke produktivitas kita. Jadi Kang Emil dan Pak Suswono sangat atensi untuk kesehatan mental anak-anak muda dan mau disediakan layanan konseling gratis. Itu bisa nanti di tingkat kecamatan atau bisa juga ada mobil curhat keliling gitu. Dan selain itu juga kita ada Jakarta Digital Academy, yaitu suatu pengembangan dari Jawa Barat Digital Academy yang sudah Kang Emil buat saat dia menjabat di Jawa Barat, di mana anak-anak muda bisa datang untuk mendapatkan pelatihan upskilling dan reskilling digital seperti AI, robotics, dan lain-lain, coding, software, apapun segala macam yang sifatnya relevan untuk job market sekarang gitu. Kan setiap berapa tahun pasti ada aja pekerjaan baru yang tercipta kan. Dan anak-anak muda ini mungkin sekolah dapat pendidikan dasar, tetapi pendidikan atau skill yang dibutuhkan untuk bisa berkompetisi di job market sekarang itu kan mungkin nggak semua sekolah bisa mengajarkan itu. Jadi hadirlah
Karta Digital Academy ini agar anak-anak muda bisa menambahkan skill mereka gitu, dan juga bisa dikasih tips dan triks agar bisa stand out amongst competition mereka kalau mereka lagi misalnya job interview atau bikin portfolio, bikin CV dan lain sebagainya gitu. Dan juga kita ingin memperluas kesempatan bagi anak-anak muda agar bisa magang di BUMD, di Pemprov, karena dari magang ini mereka mendapat kesempatan buat apply ilmu mereka langsung dari classroom ke job market gitu. Karena banyak yang kita bisa belajar dari sekolah, tetapi kalau misalnya kita nggak terapin langsung di tempat kerja, itu ilmu juga ya teori doang gitu ya kan. Jadi nanti Kang Emil akan buka komunikasi dengan BUMD, dengan swasta dan kantor-kantor Pemprov se-DKI biar anak-anak muda ini bukan hanya sekolah atau bukan hanya kuliah, tetapi langsung bisa menerapkan ilmunya dan mencari passionnya mereka. Baik, bahasanya Pak Habibie itu dulu link